Sidang paripurna pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD tahun 2021 di Kabupaten Lampung Barat yang dijadwalkan pada hari Rabu pagi di gedung DPRD setempat batal dilaksanakan. Rapat dengan agenda mendengarkan pandangan dari para fraksi tersebut tidak quorum. Dari jumlah kuota 35 anggota DPRD yang ada, rapat tersebut hanya dihadiri oleh 15 anggota DPRD saja. Sementara 20 anggota DPRD lainnya absen atau tidak hadir. Dari 20 anggota DPRD yang tidak hadir tersebut, 17 diantaranya alfa atau tidak hadir tanpa keterangan. Sementara 3 anggota DPRD lainnya terkonfirmasi izin. Situasi pelik ini diduga terkait banyaknya legislator Lampung Barat yang tidak setuju dengan konsep penyusunan rencana belanja daerah 2021 yang diajukan oleh pihak eksekutif atau pihak Pemkab. Rapat sidang ini kemudian ditunda selama 3 hari. Terkait dengan RAPBD Kabupaten Lampung Barat. Kemarin Pak Bupati sudah menyampaikan nota pengantar, hari ini pandangan fraksi. Kalau kaitan ada suatu hal yang katakanlah penyusunan RAPBD ini tidak sesuai dengan harapan, didiskusikan dan dibicarakan. Karena memang ada tahapan di tingkat komisi, ada tahapan di tingkat badan anggaran, dan juga ada pandangan fraksi. Polemik pengesahan APBD juga sering ditemukan di daerah lain di Lampung. Hal tersebut terjadi karena diduga tidak adanya kesepakatan keuntungan antara pihak eksekutif dan legislatif. Jika konflik tidak terselesaikan, maka sesuai peraturan yang berlaku, penggunaan APBD oleh pihak eksekutif atau Pemkab mengikuti APBD yang telah disahkan pada tahun sebelumnya. Terkait masalah tersebut, pihak Pemkab pun tidak bisa meminta tambahan anggaran belanja daerah di tahun berikutnya. Program pembangunan baru yang telah direncanakan pun terancam batal dilaksanakan. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Meski miskin, Siti Maisaroh tetap semangat bekerja. Setiap harinya, wanita warga Kelurahan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung ini bekerja sebagai tukang cuci dan bersih-bersih rumah warga yang membutuhkan jasanya. Dalam sehari, Siti Maisaroh bisa bekerja hingga 5 rumah warga yang memintanya untuk mencuci baju dan bersih-bersih rumah. Siti Maisaroh merupakan tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kondisi tersebut setelah suaminya bernama Nuryadi sakit dan tidak bisa berjalan karena terjatuh saat bekerja sebagai kuli bangunan beberapa tahun lalu. Saat ditinggalkan bekerja, kebutuhan suaminya dibantu oleh putrinya. Ironisnya, meski kondisinya miskin, Siti Maisaroh mengaku belum pernah mencicipi bantuan sosial dari pemerintah untuk warga miskin. Baik program bantuan keluarga harapan, bantuan tunai sosial, dan lainnya. Saya nggak pernah dapat apa-apa, Pak. Mereka nggak pernah dapat saya. Saya ingat orang-orang pengen dapat, Pak, BLT. Saya orang kecil nggak dapat ya, Pak. Saya minta tolong, kata kita yang udah kaya nambah kaya, Pak, dapat. Kita kalau nggak kerja sendiri, Pak, nggak dapat uang. Kita sekolahin anak di Bogor 1, kan anak saya 2, Pak, yang 1 perempuan di rumah. Suami juga sakit-sakitan. Nggak pernah dapat bantuan sama sekali ya? Belum dapat sama sekali. Baru ya komplit itu aja yang 5 kilo. Sudah berapa kali? Sudah 3 kali kalau nggak salah. Kalau bantuan-bantuan lainnya? Kalau bantuan lain ya alhamdulillah belum pernah gitu. Walaupun ya sering ngumpul-ngumpul juga, ya kayak belum pernah. Bisa dicek ke ini juga enggak. Di BLT kemudian PKH sama sekali belum. Siti Maisaroh tinggal di rumah sempit berukuran 3 x 3 meter di atas lahan dari pembagian warisan orang tuanya.
Siti Maisaro berharap kepada pemerintah saat membagikan bantuan kepada warga miskin agar dirinya diikut sertakan seperti warga lainnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Beberapa barang atau logistik untuk pemilihan kepala daerah secara serentak 9 Desember 2020 sudah mulai datang. Rabu siang, logistik tersebut salah satunya sudah berada di gudang Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Menurut pihak KPUD Lampung Tengah, beberapa logistik yang sudah datang adalah bilik suara dan tinta. Dua item logistik tersebut datang pada tanggal 7 November 2020 lalu. Rinciannya, 7.170 lembar bilik suara berbahan kardus dan 4.780 botol tinta tetes. Selain itu, berbagai logistik pilkada lain seperti kertas suara masih dalam proses kepercetakan. Karena pilkada serentak tahun ini diadakan pada masa pandemi, pihak KPU menyatakan ada sedikitnya 12 perbedaan teknis dari pilkada sebelumnya. Pada saat pemilihan yang kemarin, itu kan tintanya kita dicelup, kalau sekarang ditetes. Nah, itu salah satu perbedaan 12 hal baru yang ada di TPS. Nah, untuk jumlah TPS sendiri di Lampung Tengah dan jumlah DPT ada berapa ini? Jumlah TPS kita sampai dengan sekarang tidak berubah, masih tetap 2.390 di 28 kecamatan dengan DPT 922 486. Sementara itu, pilkada di Kabupaten Lampung Tengah akan diikuti oleh 3 pasang calon bupati dan wakil bupati. Mereka adalah Lukman Joyo Sumarto M. Ilyas, Musa Ahmad Ardito Wijaya, dan Desi Kalvia Imam Suhaidi. Ketiganya akan bersaing merebut hati 922.468 warga dari total daftar pemilih tetap di 2.390 tempat pemungutan suara yang ada di 28 kecamatan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pabong Desa Kecubung Mulia, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Rabu siang mulai menggerakkan warganya di bidang pertanian dan peternakan di lingkungan rumah. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari menyiapkan ketahanan pangan warganya di tengah kondisi pandemi. Program tersebut dilakukan sebagai cara memanfaatkan pekarangan atau tanah kosong di lingkungan rumah dengan cara menanam berbagai jenis sayuran. Antara lain terong, umbi-umbian sebagai pengganti beras, dan lain-lain. Selain itu juga dengan beternak unggas dan ikan. Supaya masyarakat tidak semuanya harus beli, karena ini sangat membantu bagi masyarakat yang sangat susah di bawah, karena di masa pandemi ini kalau semuanya serba beli yaitu sangat sulit. Program tersebut disambut baik warga, mereka turut serta melakukan penanaman tahap pertama. Warga pun turut senang karena dibantu dengan dana desa untuk permodalannya. Digerakkan kembali untuk memanfaatkan pekarangan dari lahan sempit, hanya sekedar menanam cabai ataupun sayur-sayuran dari kangkung yang mudah ditanam. Itu mulai ada pembinaan dari kita membuat barang-barang yang tidak terpakai, kita bikin kreatif supaya untuk ketahanan pangan kita, untuk kebutuhan rumah, dan supaya kita bisa punya nilai pemasukan. Melalui program ketahanan pangan mandiri desa tersebut diharapkan aparat desa bisa membantu warga melewati masa-masa sulit selama pandemi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.